Kanda gini, kan banyak orang bisa salah paham nih. Kanda suka berburu, membunuh binatang, tapi dibilang konservasi. Ini gimana ceritanya nih? Udah pembunuh kok konservasi nih? Itu di mana-mana banyak pertanyaan. Saya dulu tidak percaya, saya ingin nyari solusi. Kenapa bangsa kita ini, atau di negara kita ini, kita ada Perbakin, kebetulan saya pengurus di situ. Sekarang saya penatar nasional. Kenapa pemburunya itu pakai senter malam, asal ada mata ditembak, apakah itu betina, apakah anak, apakah hamil, tidak ada peduli. Binatang yang dilindungi juga didor. Saya nyari solusi, tahu-tahu dari kedutaan Amerika, waktu itu namanya kalau saya nggak silap Timothy Kani, ya, dia orang kedua kalau saya nggak silap di kedutaan. Dia suka alam. Satu seminar ngomong, saya dengar Anda suka satwa, Anda bergabung di SCI, Safari Club Internasional. Bergabung saya, langsung berapa waktu saya anggota seumur hidup. Terus saya berburu. Saya berburu di Afrika, di Perancis, di Italia, di Amerika, di Kanada, di Jerman, di Spanyol, di Turki, di perbatasan Rusia dengan Kazakhstan, Australia, dan lain-lain. Saya mau belajar. Kenapa boleh menembak, boleh berburu, menambah populasi satwa dan habitatnya terjaga. Ternyata sistem yang dipakai itu tidak boleh malam hari. Jadi fair chase, binatangnya ada kesempatan lari, kita makhluk yang sempurna ini memiliki kesempatan mendapat. Jadi fair chase itu. Itu jalan kaki, kadang-kadang gunung tuh bisa berapa puluh jam jalan. Dulu saya belum gini badan, masih kekar, ya. Dan tembakan tuh nggak jarang 300 meter dan titik bunuh. Jadi senjata nggak boleh underpower, nggak boleh nyiksa. Harus kena mati. Iya, mati. Baru kita kulitin, kita mau ambil separuh untuk diar keras, izin-izinnya nanti diurus, kena legal ya, atau mau full body, daging ditinggal. Jadi kalau yang punya serigala apa seperti Amerika, dia makan ini tidak bunuh ya anak-anak binatang. Kalau di Afrika kan ada singa apa, jadi kalau tembakan kita itu binatang besar dan kecil, dia makan tidak bunuhin. Itu konsep konservasi dengan pemanfaatan. Itu belum habis, kalau luka lari itu harus bayar denda. Dan hari ini lelang 5 besar. Alhamdulillah saya putra pertama ya Indonesia yang dapat Big Five Grand Slam Award, World Hunting Award, International Conservation Award. Itu diserahkan di Amerika di depan presiden, dan waktu saya nerima International Conservation Award itu sama Jenderal Norman Schwarzkopf, Jenderal Gurun. Ya, sudah almarhum ya. Jadi waktu saya itu lelangnya saya rasa 100.000 US ya. Untuk baru beli izin ya, pergi sendiri. Oke. Sekarang lelangnya 300 sampai 500.000 US. Dan uang itu untuk negara, dan kalau kita bayar pajak, ini di Amerika dan Eropa ya, beberapa negara itu, misalnya dia berburu ke Iran tuh ada punya makor yang mahal yang ratusan ribu US ya. Itu bisa dipotong. Potong pendapatan perusahaan. Pajak. Misalnya perusahaan kita bayar pajak 1 miliar, kita pakai berburu 500 juta, bisa potong. Ini Indonesia nggak ada itu ya, ini paham sana. Dan barulah saya terima lot di Inggris, begitu terima hadiahnya berburu. Chinese water deer ya, saya berburu. Saya tanya, sama konsepnya. Siang hari nembak, tidak nyiksa ya, bisa dibawa, izinnya lengkap. 5 besar itu bukan sembarang Pak. Kita gajah, badak, singa, banteng, macan tutul. Itu gajah harus 1,5 meter gadingnya. Kita jumpa ratusan, ada teman saya berburu 3 kali dia ke Afrika baru dapat. Karena waktunya hanya 3 minggu. Batas datang, waktunya 3 minggu. jumpa, tapi nggak ada yang legal. Dia udah dapat badak, singa, banteng, macan tutul. Tapi Big Five itu kan ini. Harus 5 itu baru Dangerous Game Afrika tambah buaya yang kira-kira 5 meter lebih, plus hipo yang tunggal. Hipo itu paling banyak bunuh orang. Kan kita nggak tahu, ini pengetahuan. Hipo itu paling banyak bunuh orang. Kuda Nil ya. Itu yang udah tunggal, udah naik ke darat, biasa dia banyak bunuhin penduduk. Nah itu Dangerous Game. Saya juga putra pertama Indonesia. Ya jadi ternyata berburu itu boleh, tapi ada tata kerama. Caranya ya? Iya, kita ndak boleh, tapi pembantaian di mana-mana. Orang jerat, orang ngeracun, habis. Dulu maaf ya, contoh aja, kita punya 3 harimau. Harimau Jawa, Bali, dan Sumatera. Jawa, Bali, pulang. Sumatera juga kalau tidak kita jaga, dan kami di lembaga konservasi menjaga nih, ini makhluk kekayaan alam ciptaan Tuhan luar biasa, ini akan punah. Jadi disitulah gunanya lembaga konservasi. Makanya Pak Edi,
saya itu mencari solusi. Kalau berburu ada tata krama. Bukan macam sekarang senter, malam sikat hari, aja. asal mata. Kadang-kadang sapi orang pun ditembak mengganti. Betul? Terjadi Pak. Karena saya diperbakin, saya penatar. Saya natar ke Aceh, ke Surabaya. Tapi nggak tahu kalau ada 100 mungkin yang jadi ikut anggota ICI jadi sadar pentingnya keberadaan alam ini, satwa, flora, fauna. Mungkin ya 25%. Yang 75 belum masuk ke pikirannya itu. Atau mungkin pelan-pelan disosialisasikan cara tadi yang tata krama berburu itu ya. Itu pelan, makanya saya tetap natar. Dan alhamdulillah saya pernah dipercaya 3 kali jadi ketua negara Cina dan Jepang, Region 42, memimpin lembaga konservasi di sana, atau berburu konservasi. Jadi banyak penghargaan saya terima, nanti satu waktu mungkin bisa, atau dikirim dari Medan. Dan itu binatang itu, maaf saya lupa, diukur. Badak misalnya di atas 31 inch baru boleh, gajah 1,5 meter. Jadi lebih tua dia kita dapat bisa masuk record book, ada record booknya. Nah sudah itu ada majalahnya juga, jadi ada yang gold, silver, kalau yang masih boleh, udah legal, tapi dia nggak tua sekali, dia nggak dapat apa-apa. Maksudnya gajah tadi 1,5 meter apa gadingnya? Gadingnya baru boleh. Karena dia misalnya hidup 50 tahun, itu udah 45 ke atas, dia bawa jantan, bawa betina banyak, tidak bisa buahin, tapi jantan muda dekat dia bunuh. Jadi itu dia rusa, jantan tua. Dia bawa 5-10 betina. Jantan muda takut dekat. Dekat dia berkelahi. Jadi kita ambil dia, dagingnya tinggal untuk pemangsa, jantan muda itu konservasi dengan pemanfaatan. Tapi banyak orang nggak tahu kalau pemburu pemantai. Karena contohnya pemburu kita itu banyaknya asal bantai. Tidak ikutin ketentuan. Negara udah bagus hukumnya. Itulah kenapa saya korban. Itu resiko nyawa loh saya. Di Afrika 3 minggu. Dan saya mungkin di dunia, yang nggak tahu ini rezeki mungkin doa alam ini, 19 hari saya dapat semua. Lengkap Big Five. Itu yang di Afrika ya? Afrika Big Five ya? Iya, 19 hari. Orang masih kembali ke sana lagi. Ada teman saya 3 kali baru dia dapat yang legal. 1 hari 1.500 US loh Pak. Di luar daripada lelang. Belum lagi kuliti, bawa, izin. Jadi semua binatang itu seperti hidup, satu badan ada di museum kita di Medan. Iya benar, saya pernah kunjungi ini ke ini dia museumnya. Ya. Nah ini yang resmikan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Nah ini dia salah satu, ini Mountain Lion Amerika ini. Kan seperti hidup buatannya. Ini satu Innova nih kalau dihargai uang. Dari izinnya, bawanya ya. Ini nanti ini saya kasih majalahnya. Ini kan seperti hidup semua. Jadi ini nggak boleh dianggap mukanya rusa jadi macam kucing kalau tukang air keras kita. Nah, dia persis aslinya. Dan ini dikulitin ya, kulitnya jadi ambil dagingnya ditinggal ya. Nah, ini yang Big Five tadi ini lihat, bayangkan nih. Ini di museum kita Pak Edi. Iya betul. Kan seperti hidup kan? Nah ini dari nembak segala macamnya ini kalau sekarang ya 500.000 US berapa itu ya? Udah 8 miliar. Dengan ini semua bisa 9 miliar. Bayangin ini. Enggak, saya kenapa buka ini waktu saya berburu. Big Five, ya. Afrika Big Five ya. Nampak ya. Kadang-kadang udara tuh minus 30 Mbak. Saya hampir mati pernah kesasar. Minus 30 di perbatasan Rusia, saya kesasar. Biasanya orang nggak bisa pulang tuh mati, tapi saya nggak berani tidur, saya baca buku, saya mohon nama Allah. Bayangin minus 30 nyasar, tidur 1 malam di gunung yang nggak datang. Itu, ini berburu kan apa tadi saya lihat ya, tadi bisa diapa ya. Tapi saya pengen binatang. Karena yang buru itu kita untuk menyelamatkan kepunahan hewan, bukan buru pembantai sok-sokan gitu. Dan sekarang tempat ini diminta Dubai. Padahal dulu sangat murah, seperti kambing gunung ini lingkarannya harus dia hidup 12 tahun, di atas 10 kita baru boleh nembak. Ini biasanya jaraknya 300 meter jauh nembak. Dan tuh manjat gunung itu ada. Luar biasa. Ini dia. Ya. Jadi kan ada serigala, boleh, ini legal. Dan juga ini koleksi bukan nembak semua, yang nembak mungkin 2-3% aja. Mati di kebun binatang, beli yang legal, diberi teman-teman. Banyak ini, jadi ini banyak dikasih. Ada duta besar punya satwa khusus, dia kasih untuk pengenalannya. Jadi ini, saya sumpah saya tidak pernah nembak harimau.
Dan untuk apa saya buktikan? Saya udah nembak singa di Afrika segala kan. Ini ada beruang putih, boleh. Beruang putih juga boleh. Kalau udah sendiri itu udah boleh. Jadi ini satu yang menarik, ini yang ilmu yang orang nggak tahu ya. Ini yang ruang penghargaan tadi Pak Edi ya.